Ya nggak apa-apa. Kalau masih sebatas tidak melanggar kaidah, silakan, pasti kita akan layani. Apapun itu, pertanyaan apapun itu, Bang. Gini Bang, di Islam itu memang dalam berdoa, sholat itu memang ketat sekali ya, beda dengan Kristen ya, yang mungkin aja hanya seminggu sekali gitu. Dan itu mungkin mungkin tidak bisa dilakukan oleh semua muslim seperti sholat 5 kali sehari dan ibadah-ibadah yang lain juga gitu. Tapi memang Gimana? seperti itu ya Bang Lanjut. Suma. Tapi Gimana memang gimana? seperti itu ya Bang Suma ya. Gimana, Bang? Jadi muslim itu memang berat ya, harus Iya, sholat. betul. Tapi rata-rata kemudian orang yang mu'allab, ketika saya tanya, apakah setelah masuk Islam Anda merasa berat untuk melakukan ibadah? Apa yang mereka katakan? Oh enggak, kami justru setelah masuk Islam, kalau bisa ditambah sholat itu sampai 10 kali sehari semalam, kami pun sanggup. Kenapa? Karena ternyata ibadah di Islam itu adalah meringankan segala hal. Meringankan segala hal. Masalah di bumi menjadi ringan. Ketakutan-ketakutan masalah alam kubur, masalah akhirat menjadi ringan. Justru dengan ibadah di dalam Islam menjadikan umat Islam itu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Segalanya ringan. Setelah ibadah semuanya menjadi nyaman, lapang dada, nggak ada keraguan. Karena ibadah itu adalah taat, tunduk, mengikuti. Itu ibadah. Dan ibadah ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Seperti itu, saudara. Gitu ya. Oke. Paham. Iya. Tapi Bang Zuma, kalau Iya. misalkan perintah sholat itu ditinggalkan sehari saja, misalkan saya muslim nih, hanya sholat 4 kali sehari saja, itu termasuk dosa besar nggak sih? Dosa? Betul. Dosa. Dosa besar, meninggalkan sholat dengan sengaja itu dosa besar. Jadi harus wajib ya dilakukan semuanya. Entah Yes. azan. Semisal sholat itu adalah makanan ruhani. Makanannya ruh. Selayaknya jasad kita ini butuh makanan berupa gandum, ikan, daging, dan seterusnya. Coba Anda lihat orang yang tidak makan nasi, jasadnya akan sakit, lemah, rapuh, dan seterusnya. Begitu juga orang yang rohnya tidak makan, rohnya itu pasti sakit. Cuman karena roh itu tidak membias kepada jasad, maka tak nampak. Roh itu, orangnya mau gila, orangnya mau stres, orangnya mau apapun, rohnya tidak pengaruh. Coba orang gila dengan orang yang waras, rohnya tetap sama, stabil. Tetapi ketika roh ini sakit, itu nampak, terlihat dari orang-orang yang meninggalkan ibadah. Sama contohnya, jasad tidak akan pernah mampu mengucapkan satu perkataan, satu perkataan pun, bahkan satu huruf pun, jasad tidak mampu mengucapkan kata itu atau huruf itu tanpa adanya ruh. Nah, kalau ruh itu sakit, tidak pernah menyembah kepada Tuhan, maka roh itu, maka jasad itu, maka roh itu sakitnya akan nampak pada perbuatan roh, pada perbuatan jasad. Jadi roh yang sakit akan nampak kepada perbuatan jasad. Misalnya ditanya, Tuhanmu manusia atau bukan? Bukan. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Yang kamu sembah Yesus atau bukan? Yesus. Coba. Jadi roh yang sakit, yang tidak pernah menyembah kepada Tuhan yang benar, itu akan nampak kepada biologisnya. Karena sakit rohnya, tidak pernah diberi makan, tidak pernah diberi asupan untuk menyembah kepada pencipta. Yang disembah adalah makhluk. Ditanya, kamu pengikut Yesus? Ya. Yesus menyembah kepada siapa? Kepada Bapa. Ada enggak Yesus menyembah kepada Yesus? Enggak.
Yesus menyembah kepada Bapa. Loh, kenapa kamu nyembah Yesus? Karena Bapa yang datang menjadi manusia. Ada nggak itu Yesus ajarkan? Enggak ada. Kenapa kamu lakukan? Karena nampak dari jasad, roh yang sakit berbias terhadap kegiatan jasad. Itu. Tapi kalau umat Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Al-Quran. Berkesinambungan gak antara ketiganya? Ya, Allah memberikan legitimasi kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada Quran. Al-Quran memberikan validasi tentang Allah. Allah memberikan validasi terhadap keduanya. Dan keduanya pun memberikan validasi terhadap ketuhanan Allah. Semua berkesinambungan. Semua saling memvalidasi. Semua memberikan legitimasi satu sama yang lain. Tapi kalau orang yang rohnya sakit, apakah Yesus mengajarkan tentang kitab Lukas, Markus, Matius? Enggak. Apakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Enggak. Apakah Yesus mengajarkan kemudian umatnya disebut Kristen? Enggak juga. Adakah Yesus kemudian mengajarkan untuk merasulkan Paulus? Enggak ada. Adakah Yesus mengajarkan makan babi? Enggak. Mengajarkan ibadah hari Minggu? Enggak ada. Tidak sunat ada? Enggak ada. Terus kamu pengikut Yesus? Iya. Tuh coba. Sakit. Karena ruhnya tidak menjadikan dia, jasadnya, duduk pada koridor yang seharusnya. Sakit. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Itu kata Allah. Jadi dalam hati mereka ada penyakit. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu walahum azabun azim. Itu jelas. Jadi dalam penyakitnya, kemudian di dalam hatinya itu ada penyakit. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi nampak dari buahnya, ruh yang sakit akan bercermin kepada jasad. Begitu saudara. Iya ya, paham Bang ya. Jadi begitu ya. Jadi saya paham sih perspektif Islam mengenai kekristenan dari Abang Suma katakan gitu. Kita sharing untuk berbagi pengetahuan ya, Bang. Siap. Iya. Tapi saya tanya lagi boleh nggak Bang Suma? Silakan Bang. Sampai 2 bulan ke depan juga enggak masalah. Bang Suma. Siap. Kalau umat Muslim itu sebenarnya boleh nggak sih kalau sekedar menghadiri ibadatnya orang Kristen saja, tetapi tidak ikut meyakininya? Boleh nggak? Sebenarnya gini, saudara. Di dalam Islam itu ada perintah di dalam surah An-Nahl ayat 105. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kami bahwasanya sesungguhnya innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah ulaika humul kadzibun. Kata Allah, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah pembohong. Kami tidak mau digolongkan di sini. Ketika kami hadir dalam prosesi acara keagamaan saudara-saudara kami non-muslim, berarti dengan kata lain, kami mengiyakan kebohongan itu. Padahal kami tahu, kami paham. Kristen contoh mengadakan Natal. Ini tak ada dasar pijakannya. Kristen mengadakan kenaikan Yesus Kristus. Tidak ada dasar pijakan. Kematiannya diperingat, tak ada dasar pijakannya. Apalagi tidak ada. Jadi kalau kami ikut di sana, kami melanggar hukum yang ada di dalam iman kami. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah. Celakalah orang yang berkata selamat atas kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Celaka itu. Bagi kami umat Islam,
Tapi bagi saudara Kristen silakan aja. Itu iman saudara. Tapi umat Islam yang mengatakan selamat atas kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu ikut berbohong, berdusta, dan itu dilarang di dalam Islam. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu enggak boleh. Tidak boleh kemudian mengada-adakan. Siapakah mereka yang zalim? Bukankah mereka yang telah datang kepadanya ajakan masuk Islam tapi menolak. Itulah orang-orang pendusta yang paling zalim. Ini kalau Kristen dijejer nih dari barat sampai timur Asia sana, dijejer satu demi satu, dikumpulkan, ditanya, Yesus apa betul lahir tanggal 25 Desember? Ada data enggak? Akurat enggak informasi itu? Tak ada satu manusia pun sampai pendeta dan pastor bertelur kembar tidak akan pernah bisa memberikan data itu. Berarti cukuplah kebohongan itu ada pada mereka. Jangan kami umat Islam juga ikut dalam kebohongan tersebut, karena itu adalah dosa besar. Bukan kami tidak toleransi, enggak. Dalam tataran berbangsa dan bernegara, oke. Kita akan mengucapkan selamat atas perayaan Anda hari ini, akan iman Anda, silakan. Tetapi dalam segi akidah, kami nggak boleh mencampur adukkan itu. Kita saudara sebangsa dan setanah air. Udara yang kita hirup masuk ke rongga dada kami, keluar, itu yang Anda hirup. Begitu juga sebaliknya. Anda buang hajat, turun hajat Anda ke bumi Indonesia. Turun terus ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Hajat Anda ke bawah. Habis itu diuapkan, nanti naik menjadi hujan. Hujan turun ke sungai. Sungai mengalir ke rumah-rumah kita. Itu juga yang kembali kita minum. Kita saudara. Kita sesama ciptaan dan juga sesama anak keturunan Adam. Tapi dalam hal akidah, lakum dinukum waliyadin. Itu ada batasan tembok tinggi sampai ke langit ketujuh. Sampai ke atas Sidratul Muntaha. Seperti itu saudara. Islam kurang apa lagi coba? Terhadap kaum minoritas di Indonesia ini. Adakah pembatasan uang zakatnya umat Islam yang triliunan? Tolong jangan dikasih ke non muslim, kami aja. Infak-infaknya, ya, jangan berikan kepada yang lain. Pajak-pajaknya umat Islam untuk umat Islam, enggak. Semuanya kita serahkan kepada negara yang kita cintai ini, negara yang mengelolanya. Entah itu dia mau bangun jembatan atau jalan menuju ke gereja, menuju ke rumah ibadah agama-agama lain, silakan. Islam tidak intervensi itu. Itulah bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Iya, ya saya paham ya. Jadi Iya. ini memberi Bang Suma penjelasan Bang Suma memberi saya seperti sebuah pemahaman baru ya, seperti perspektif mengenai saya memandang Islam bagaimana. Jadi gini Bang, jadi di dalam Islam itu kita diperbolehkan ya menolong non Muslim ya yang sedang kesulitan. Oh iya. Tapi kita betul. Di Al-Quran kami jelas itu Bang. Islam mengajarkan untuk menghidupkan manusia. Makanya di dalam Al-Quran itu, ketika kita mengajarkan tentang kasih, apa kata Allah? Barang siapa yang menghidupkan, menolong satu manusia saja, maka dia sama halnya menolong seluruh manusia di atas muka bumi ini. Terlepas apapun akidahnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Itu kata Al-Quran. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard maka annama qatala nas jami'a wa man ahya, barang siapa yang kemudian memberikan kelegahan, bantuan, pemaafan satu orang manusia, kata Allah, maka annama ahya an-nas jami'a, dia sama halnya menghidupkan, membantu, menolong seluruh umat manusia. Terlepas apapun agamanya, tidak dikotak-kotakkan di dalam perintah berbuat baik oleh Al-Quran. Kau harus berbuat baik hanya kepada Islam. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kecuali dalam perang. Kalau dalam perang tetap sama. Kaidah-kaidahnya tetap. Bahkan kalau kita lihat ajaran Nabi Musa dalam saat perang, jangankan manusia, binatang pun harus dimatikan semua. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu ajaran terlebih dahulu. Begitu Islam datang, nggak boleh. Tidak boleh. Rumah ibadah jangan diganggu, orang tua jangan diganggu, wanita dan anak-anak nggak boleh diganggu. Yang harus kita perangi adalah mereka yang menggunakan seragam musuh.
Siapa di antara mereka yang menggunakan seragam musuh? Itu pun kata Al-Quran, apabila ada orang yang di dalam Al-Quran surah At-Taubah, saya bacakan kepada Anda. Di dalam At-Taubah ayat 6, apa kata Allah di sana? Apabila orang-orang kafir, wa in ahadum minal musyrikin astajarak, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, thumma ablikhu ma'mana, dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Itu kata Allah. Dan jika di antara kaum musyrikin musuhmu ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Setelah kamu lindungi dia, apa kata Allah? Antarkan dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Jadi kalau ada seorang murtadin atau pastor pendeta mengatakan, di Kristen itu bang, ya kenapa di Kristen? Kasihilah musuhmu, berdoalah kebaikan untuk dia. Oh, itu belum apa-apa. Kalau cuman mengasihi, kalau cuman memaafkan itu kecil mah. Di Islam ketika kita diperangi oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, lalu orang-orang kafirnya itu kita kalahkan, lalu mereka minta perlindungan, apa kata Allah? Lindungi, wajib kamu lindungi. Setelah kau lindungi apa? Antarkan mereka ke tempat yang aman. Musuh dalam perang dilindungi, wow. Diantarkan ke tempat yang aman, wow, Masya Allah. Itu hanya ada ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Luar biasa bukan? Apakah umat Islam sudah membuktikan itu? Yes. Kapan itu Bang Suma? Pada saat 350 tahun Indonesia dijajah, penduduk pribumi Indonesia ini adalah mayoritas Islam. Yang menjajah 100% non-Muslim. Rumah ibadahnya namanya gereja. Tuhannya namanya Yesus. Kitabnya namanya Bible. Rasulnya namanya Paulus. Hari ibadahnya hari Minggu. Agamanya Kristen. Nama rumah ibadahnya gereja. Ketika mereka diusir, ada nggak meninggalkan ini? Meninggalkan gereja, Bible, orang-orang Kristen, kemudian agama ini ada nggak ditinggalkan? Ada. Apa tindakan umat Islam mayoritas? Hancurkan rumah ibadah gereja? Enggak. Bunuh semua pengikut-pengikut penjajah yang beragama Kristen? Enggak. Lalu, mari rangkulan kita membangun Indonesia merdeka. Terbukti kan? Terbukti. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablikhu ma'mana dzalika bi'annahum qaumul la ya'lamun. Itu cerminan yang kedua, bahwa kami tampil umat Islam, Bang Suma bersama dengan pasukannya, para apologet Islam Indonesia. Apakah mereka hadir karena kebencian? Tidak. Apakah karena mereka hadir karena cinta? Yes. Apa buktinya? Saya buktikan. Ketika kemudian ada yang mengaku umat Islam menginjak kitab sucinya saudara-saudara kami orang Kristen. Siapa orang Islam di siapa orang penduduk warga negara Indonesia, apapun agamanya, yang berdiri paling depan menggaungkan untuk mengutuk sang penginjak Injil atau Bible ini, satu-satunya adalah Bang Suma. Bang Suma yang berdiri paling depan mengeluarkan surat menolak keras, mengutuk keras tindakan seorang umat Islam yang menginjak Bible. Siapa yang mengutuk keras? Bang Suma. Mana pendeta? Mana pastor? Mana persekutuan gereja? Mana persekutuan jemaat? Mana mereka yang pembela-pembela toleransi itu? Mana mereka yang mengatakan, wah saya harus mewujudkan toleransi beragama di Indonesia, harus kulaporkan semua para penghujat? Mana? Justru yang mengatakan meneriakkan toleransi, Bang Suma itu penghujat penista, justru dia menjadikan sang penginjak Bible itu sebagai kawannya, bahkan diangkatnya menjadi saksi terhadap laporan kepada Bang Suma. Itu bukti. Kami sudah merekomendasikan diri kami kemudian untuk membuktikan itu, bahwa Islam itu adalah agama kasih. Kemana kemudian orang-orang yang mengatakan, wah Bang Suma itu penghujat, Bang Suma ingin memecah belah bangsa, Bang Suma itu kemudian intoleran? Mana mereka pada saat Bible-nya mereka diinjak?
Mana ketika ada orang menggunakan seragam-seragam Yesus Pargoi kemudian menghina-hina Yesus? Mana tindakannya? Malah orang yang melakukan hal seperti itu dijilatnya, dirangkulnya, dipeluknya, menari bersama, bernyanyi bersama, bahkan diberinya duit. Mana? Bukti mana? Realnya mana? Tak ada. Satu-satunya manusia di atas bumi Indonesia yang mengeluarkan surat resmi mengutuk keras atas penginjakan Bible, namanya Bang Suma, Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia. Sayalah orangnya yang dilaporkan sebagai penista oleh orang yang tidak tahu masalah, dan yang diangkat menjadi saksi atas laporan justru penginjak Bible itu sendiri. Ini lawakan. Allahu Akbar. Ini lelucon. Ini lelucon. Itulah cerminan bahwa Apologet Islam Indonesia mencintai saudara-saudara non-Muslim. Sayang kepada mereka karena tahu bahwa yang mereka lakukan, yang mereka lakoni bukanlah jalan yang benar. Yang mereka sembah bukan Nabi Isa, yang mereka sembah bukan Yesus Kristus, tapi yang mereka sembah adalah sosok kutuk yang mati secara kutuk di atas salib, yang menggunakan nama Kristus agar dianggap bahwa itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tidak ada kebencian sedikit pun. Saya bertemu dengan orang-orang yang berdebat dengan saya rangkulan, saya peluk. Itu fakta, itu real, dan itu murni dari dalam. Karena saya tahu orang ini sesat bukan karena dirinya sendiri, dia sesat karena ada yang menyesatkan dia. Seperti itu kawan. Demikian, silakan. Oh iya ya, paham ya. Jadi saya mengerti mengenai bagaimana sikap sosial Muslim terhadap non Muslim ketika ada bencana atau sebagainya, dan Bang Suma sudah menjelaskan. Tetapi Bang Suma, dalam penjelasan hal itu, kalau kita saling tolong menolong dalam kemanusiaan, apakah boleh Muslim itu menolong dalam hal dogma atau akidah seperti pembangunan gereja, itu diperbolehkan, Bang? Jadi gini saudara, sekali lagi saya katakan, kalau Anda bertanya seperti itu sama halnya Anda mengatakan begini, Bang Suma, ya kawan, boleh ndak umat Islam itu mendukung pabrik narkoba? Kalau umat Islam gak boleh mendukung pabrik narkoba, di mana narkoba ini hanya bersifat kemudian duniawi, ketika orang itu sembuh, ketika orang itu bertobat, selesai. Itu aja dilarang. Apatah lagi membangun rumah penyembahan terhadap berhala. Tidak boleh, Islam mendukung itu, nggak boleh. Itu sama halnya mendukung penyembahan terhadap berhala. Tetapi walaupun demikian, umat Islam haram hukumnya membatasi atau melarang hak orang untuk mendirikan rumah ibadah agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Silakan Anda bangun rumah ibadah Anda, ada pemerintah kita, ada kemudian yang mengatur itu, ada kemudian yang memberikan izin-izin. Kalau Anda sudah menyelesaikan itu, hak kita adalah hidup berdampingan. Lakum dinukum waliyadin. Islam mengatakan apa di dalam Al-Quran? La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Muhammad berbuat baik dan Allah tidak melarang kalian berlaku adil dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai kalian orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran surah Al-Muntahana ayat berapa? Ayat Al-Muntahana ayat 8. Insyaallah. Itu Bang. Iya ya. Jadi nggak boleh ya membantu ya. Tapi kalau kita menoleransi untuk membiarkan mereka untuk beribadah, itu diperbolehkan. Oh iya, nggak boleh di Islam melarang. Nggak boleh. Iya ya, saya paham Bang. Iya. Islam. Silakan, masih ada lagi? Oh, sekali Bang. Boleh Silakan. Iya.
Di dalam Islam itu apakah wajib sih hukumnya menghafal Al-Quran sebuah umat muslim? Kan Iya. itu Jadi di Islam itu tidak diwajibkan kemudian menghafal Al-Quran, tapi diwajibkan berilmu. Wajib. Makanya ayat pertama yang turun di Al-Quran, Iqra, baca. Coba kita lihat betapa tinggi ilmu hikmah yang Allah kemudian torehkan di dalam proses pewahyuan. Apa itu Bang Suma? Manusia diutus ke atas muka bumi ini sebagai apa? Sebagai pemimpin. Maksudnya memimpin, mengomandoi kemudian kemaslahatan bumi agar bumi menjadi lebih baik menuju kepada kesejahteraan penduduk yang ada di atas muka bumi ini. Maka manusia sebagai pemimpinnya. Manusia diminta untuk menaklukkan udara, diminta untuk menaklukkan lautan, diminta untuk menaklukkan daratan. Dengan apa? Dengan akal. Caranya apa? Iqra. Baca. Jadi pencapaian apapun yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita sebagai konsep pemimpin di atas muka bumi, maka dasar pijakannya yang pertama itu apa? Iqra. Itulah ilmu hikmah tertinggi. Jadi Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi ini, mukjizatnya apa? Perintah untuk membaca. Baca, baca, baca. Baca dengan hatimu, baca dengan pikiranmu, baca dengan matamu, baca dengan lisanmu, baca dengan perasaanmu. Baca, baca. Maka engkau akan menjadi khalifah di atas muka bumi. Akibat dari membaca, pesawat terbang, kapal laut kemudian berlayar, kendaraan roda 4 melaju kencang. Itu semua akibat dari Iqra. Maka kita bisa jadi pemimpin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Itu perintah dalam Al-Quran. Jadi ilmu hikmah yang paling tertinggi itu ada di Al-Quran. Iqra. Orang mau jadi profesor, Iqra dulu. Orang mau jadi dokter, Iqra dulu. Orang mau jadi polisi, Iqra dong. Jadi TNI, Iqra. Jadi presiden, Iqra. Jadi apapun, Iqra. Jadi cakupan daripada Al-Quran dinusulkan kemudian di atas muka bumi ini sebagai senjata yang paling ampuh untuk menjadi pemimpin terhadap makhluk yang lain. Demikian. Oke, Bang Suma. Dan jawaban Bang Suma memuaskan sekali dan saya terkesan dengan jawaban Bang Suma seperti memiliki niat untuk menjelaskan ajarannya terhadap saya dan dedikasi Bang Suma sangat luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Sama-sama, Bung. Sebelumnya Anda dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Katolik. Katolik, Masya Allah. Ya, lanjutkan proses belajarnya, Bang. Insya Allah Anda akan temukan Oke, kebenaran. Bang Suma, terima kasih Sama-sama. atas dedikasinya menjelaskan pada saya. Baik. Karena Bang Suma sepertinya sangat berapi-api. Saya sangat Insya Allah. dan sangat Masya Allah. Iya, Bang. Tadi kebetulan saya minum kopi campur masako 2 ember, makanya saya semangat. Oke, terima kasih Bang Suma. Semoga saya mendapat kebenaran sejati. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya turut mendoakan saudara. Bukan mendoakan, mendoakan. Oke. Semoga kita saling mengenal dan paham satu sama lain. Siap. Iya, saya sangat paham saudara. Mungkin saudara yang tidak paham saya. Oke, Bang Suma. Selamat sore, Siap. Bang Suma. Ya, Atas sore, jasanya. selamat. Saya izin Ya, meninggalkan hati. room ini. Siap, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama. Baik, Kang Dito, udah turun Kang Dito. Disapa tamu siap. yang baru. Baik, tadi Goldian naik duluan. Assalamualaikum, Goldian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Goldian monitor. Warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Bang Gapeta Lempu, Akang dan teman-teman yang lain. Dilanjut. Baik, kita sampai yang selanjutnya Bung Jimat. Ini saudara muslim kita ini. Assalamualaikum. Ada yang mau disampaikan Bung Jimat? Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat Bang Zuma, Kang Dito, Waalaikumsalam, Bang. Peta Lempu, sama Kian Santang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara saya nyimak aja dulu ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa, Bang. Iya, enggak apa-apa sih. Sambil dikondisikan ya, itu noise banget di backgroundnya. Boleh izin saya mute dulu, siap. Oke. Pak Marwoto, selamat sore Pak Marwoto. Bapak Marwoto, selamat sore. Bapak Marwoto. Bapak, Pak Marwoto mungkin jauh dari perangkat, izin saya turunkan. Ibu Cahaya Abadi selamanya. Selamat sore Bu. Ibu Cahaya. Hai, selamat sore. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau sampaikan Ibu Cahaya? Ibu Cahaya, monggo. Silakan. Untuk teman-teman Kristen di bawah yang sudah saya tandai, saya bisukan tappingan yang nggak bermanfaat, silakan naik, monggo. Kita diskusi bil hikmah ya. Silakan. Daripada kalian tapping wasting time begitu, kebencian silakan naik ke atas. Ibu Cahaya ada yang sampaikan, silakan sebelum saya sapa yang selanjutnya. Halo, ya sorry kayaknya enggak deh. Cuma mau denger aja gitu, motivasi gitu. Karena saya pun lagi belajar. Oh, siap. Ya. Ya Bu, mungkin kalau berkenan karena kita pengennya diskusi kita jalan dan juga pendengar semuanya juga bisa sama-sama di bawah. Ya, mohon maaf. Jadi kita utamakan yang teman-teman Kristen silakan ajukan permintaan supaya diskusi lintas agama kita paparkan berdasarkan keilmuan ya, akademisi dan diskusi ini biar jalan. Dan ingat di sosial bermasyarakat tadi kita sudah disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma, kita semuanya adalah saudara sebangsa setanah air. Jadi tidaklah mungkin kami orang Islam itu ada intimidasi, bahkan kita melaknat orang-orang seperti itu. Jadi silakan naik kita diskusi ya. Kita kedepankan rasional dan juga pemaparan pengetahuan kita masing-masing. Silakan. Bang Kaneron, selamat siang, selamat sore. Bang Kane. Bang Kaneron. Sudah nampakkah muncul kah? Bang Kane. Bang Kaneron. Bang Kaneron, waduh muter-muter dia kali ya. Oke, izin saya turunkan. Bang Jul Sibres, selamat sore. Kan ada yang per buku. 20 boleh lah. Kalau enceran di sini 3.000 per on. Bang Jul. Ngomong sendiri dia. Silakan teman-teman yang mau naik, silakan. Iya, sambil menunggu tamu-tamu dari saudara Kristen. Izin Gurunda. Saya tadi mendengarkan, Masya Allah, abang saya ini, saya semakin mantap mengikuti jajaran dan binaan daripada abang. Masya Allah pemaparannya, saya sangat setuju. Bahkan saya tadi pagi dan beberapa kali saya live, saya lebih ingin interaktif dengan teman-teman Kristen untuk lebih dekat gitu loh. Diskusi ini sebatas untuk membicarakan pengetahuan. Selebihnya la ikraha fiddin. Nah, ini saya sangat sepakat tadi, banyak dalil yang sudah dipaparkan. Tidak ada kami orang Islam, apalagi apologet Islam Indonesia membenci kalian. Tidak ada, sebatas argumentasi ya. Ini Masya Allah Gurunda mungkin satu paparan yang Adinda inginkan ini. Saya ingin
Karena banyak dari saudara-saudara muslim ya yang mungkin terafiliasi maupun yang tidak, mereka justru menyalahkan abang ini gitu. Gimana ya? Ini gara-gara Bang Zuma ini pada banyak yang mualaf ini. Kami ini ndak ada ini buat diskusi katanya. Itu gimana Bang? Abang dah silakan. Masya Allah. Ya gimana ya bilangnya ya teman-teman ya? Gimana ya? Bilang dong, bilang. Kamu lah yang bicara. Jadi sebenarnya manusia ini adalah manusia yang memiliki intelektual, makhluk memiliki intelektual. Kemudian yang kedua memiliki kehendak bebas, free will. Tataran yang ketiga diuji dengan harta, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan jabatan, pangkat, sakit dan seterusnya. Nah, untuk menggodok tiga hal ini kemudian maka dibutuhkan kondisi akal dan fakta real yang kita hadapi. Artinya, ketika kita berbicara mengenai skala prioritas kemanusiaan kita, terlepas dari keyakinan kita, maka sebagai makhluk yang memiliki intelijen, intelektual, tentu kita sadar bahwa kita punya kesempatan untuk memilih, memilah, berpindah, dan kemudian menetap. Nah, pilihan ini kemudian kita ada ujian. Diuji manusia itu berupa yang saya sebutkan tadi, lapar, haus, sombong, kaya, miskin. Sehingga cara pandang kita terhadap sebuah keyakinan itu menghantarkan kita dalam kondisi cenderung kepada kesombongan, sama seperti iblis. Sama seperti iblis. Ketika iblis diuji oleh Allah, maka yang muncul kesombongan. Ada makhluk yang diminta kemudian oleh Allah kepada iblis untuk menghormat. Ada utusan yang diutus oleh Allah, yang Allah minta agar manusia menghormat, memuliakan beliau. Nah, karena makhluk ini kemudian memberikan satu sinyal kebenaran yang tidak bertolak belakang dengan intelijensi, logika, rasio manusia, sehingga menghadapkan kita kepada dua pilihan. Bukan kita, menghadapkan teman-teman kita pada dua pilihan. Selayaknya iblis pun memiliki dua pilihan. Tapi iblis diuji bahwa kamu dalam keadaan lemah, kamu dalam keadaan rendah, ada makhlukku yang lebih tinggi, hormatlah sama dia. Engkau bukanlah jalanmu yang benar, engkau bukanlah sesuatu yang kau pijaki itu adalah valid, sahih dari para nabi. Tetapi kedatangan beliau, ku minta engkau untuk hormat dan mengikuti beliau. Apa yang terjadi? Ujian-ujian seperti ini menjadikan orang berguguran, dan sebaliknya menjadikan orang-orang menjadi beriman. Semua malaikat sujud. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada illa iblis. Di ayat-ayat selanjutnya illa iblis. Jadi orang-orang yang punya sinergi, punya rasio, punya logika sehat, punya akal yang bermanfaat, ketika dihadapkan dengan kehendak bebas ini antara beriman dan ingkar, mereka memilih untuk beriman. Tapi ada juga yang memilih untuk ingkar, kafir. Begitulah yang terjadi terhadap kedatangan Nabi Muhammad. Semakin hari semakin banyak orang yang mengikuti kehidupan Nabi Muhammad, dalam hal ini keyakinan agama yang dibawa, dan juga semakin hari ada orang yang membenci ajarannya. Nah, siapa mereka yang menyuarakan ajaran Nabi Muhammad dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa kemudian ada tendensi apapun, itu akan dimusuhi oleh pasukan-pasukan sibilisis. Siapa yang kemudian tidak suka kepada ajaran Nabi Musa,
maka Nabi Musa akan dimusuhi oleh saudara-saudaranya sibilisis. Begitu juga siapa yang membenci ajaran Nabi Isa atau Yesus, maka dia akan berteman karib dengan sibilisis. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Siapa yang benci dengan ajaran Nabi Muhammad, maka orang itu akan cenderung kepada dusta dan akan menjadi penolak-penolak Nabi Muhammad. Begitu juga pengikutnya. Siapa yang kemudian menyuarakan ajaran Nabi Muhammad, maka akan muncul pembenci-pembencinya, yaitu saudara-saudaranya sibilisis. Jadi kalau ada yang mu'alaf, karena mereka cinta kepada kebenaran. Kalau ada yang kufur, berarti dia tidak suka kepada kebenaran. Kalau ada yang membenci kepada yang menyuarakan, yang menyeru kepada kebenaran, maka mereka adalah saudara-saudaranya sibilisis. Saya yakinkan pasti mereka Saya yakinkan pasti mereka pendusta. Dito, Abang Dito. Oh, Doti Dito, tanggal Dito. 20 kan, Doti kan? Insya Allah. sorry. Siap. Baik, kita sapa dulu Gurunda, Abang Zuma. Siap. Saudara Anggiat, monitor. Saudara Anggiat, selamat sore. Assalamualaikum buat Bang Zuma dan rekan-rekan apologet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat Bang Zuma dan rekan-rekan apologet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat Bang Zuma dan rekan-rekan apologet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
adalah manusia dan Tuhan, dia juga 100% Tuhan Allah. 100% Tuhan. Saya ambil, saya ikut dulu ya, karena kita udah bicara kuasa tadi. Sekarang kita bicara 100% manusia. Serada kalau enggak netek seminggu hidup enggak? Mbak bicara di luar nalar, Mbak. 3 hari aja Mbak udah dimakan semut itu kalau di tempat sampah, enggak netek, Mbak. Ya Abang Filipus kan kalau ngobrol ya yang realistis ya, kalau ngobrol itu yang logis lah. Bayi jangankan 1 minggu dilepas nggak netek, nggak makan, nggak minum. 1 hari aja pulang-pulang udah keras dia. Bang Filipus, anak saya 4 hari nggak diasi di rumah sakit, hidup loh. Hidup, dia tanpa ada cairan. Iya, tapi kan pakai itu kan waktu lu baru lahiran. Lu kira cuma lu yang punya bayi? Ya waktu lahiran iya. Saya juga punya istri, anak saya. Ya namanya orang baru lahiran, memang kita juga nggak, bayi kita itu nggak netek karena air susu kita nggak keluar. Memang semua anak-anak nggak netek. Dia masih membawa. Dikiranya cuma dia aja yang dia masih membawa energi dari netek nyusu. Kan nyusu saya nggak. Tadi mampir kan anak-anak lahir nggak ada yang langsung nyusu, Mbak. Aduh, Mbak ini kalau ngomong itu selalu di luar akal, malar manusia. Suatu Bang Filipus. Nggak ada, Mbak. Anak-anak bayi begitu lahir langsung netek, Mbak. Filipus. Saya ibu, kenapa Bang Filipus jadi tahu? Saya juga anak juga punya istri, anak saya juga banyak. Aku punya anak juga. Aku jagain istri aku loh. Waktu lahir dia memang nggak netek. Kacau di mana? Dikasih susu SGM. Bayi yang baru lahiran dikasih susu SGM karena ibu daripada baru kita kalau habis lahiran kita disuruh menenangkan diri dulu. Karena itu akan proses inovasinya membuat bayi cengeng. Itu dia. Jadi bukan itu yang saya tanya, Mbak. Bayi normal yang sedang menyusu ini, yang sudah nyusu nih. Oke, saya robah topiknya dikit biar paham lah masuk ke otak Mbak 1 2 3. Oke, bayi yang sementara menyusu nih udah 3 bulan 4 bulan usianya. Kalau enggak dikasih susu 1 minggu 2 minggu, enggak dikasih makan minum, enggak dikasih susu, hidup enggak? Bayi 2 bulan nih. Ya sebagai manusia bakalan mati lah. Monggoy. Nah, kalau Yesus 100% manusia, dia mati. Kalau dia nggak dikasih makan, dia nggak kasih minum, dia akan mati. Nah, kalau dia akan mati dengan tidak ada makanan minuman, dia tidak nyusu, dia tidak berharap kepada anak yang namanya emak, yang namanya susu, yang namanya payudara, berarti dia terbatas. Otak ini pakai otak lah. Gimana sih? Kok kembali lagi terbatas? Kan saya sampaikan tadi Bang Pi. Ya, bukan kembali lagi Mbak cantik, bukan kembali lagi Mbak. Ini nggak masuk kayaknya mah pertanyaannya gitu loh. Ya, nggak, dari tadi kita ngomong nggak masuk Bang. Jadi lo dari tadi kita ngomong nggak masuk. Ya udah makanya kasih ke saya tambah puyeng aku Mbak Esti. Puyeng ya dikasih. Kan konsepnya apa dulu? Yang ditanya apa dulu muter-muter jawabnya. Enggak mas, terlalunya. Padahal kalau kita mempelajari mengenai terbatas, justru dia membatasi tuannya. Tadi dia bilang kuasa itu ya tuannya tidak terbatas, justru dia membatasi. Dengan lahirnya Tuhan dilahirkan itu membatasi. Berarti tuannya itu nggak sehebat Gabriel. Di mana Gabriel pada saat menyampaikan firman kepada Maria, dia nggak harus dilahirkan. Dia datang berwujud manusia, mendatangi Maria. Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak. Tapi Tuhan dia datang ke dunia menjadi manusia, berarti Tuhan dia terbatas. Bukan apa kata dia tidak terbatas kata dia. Justru Tuhan dia terbatas. Dia membatasi Tuhannya.
Lebih hebatnya lagi film kartun Ultraman. Film kartun Ultraman nggak ada dikisahkan dia mamanya mengandung, dia dilahirkan, nggak ada dikisahkan. Tapi pada saat ada monster-monster yang ingin menghancurkan kota-kota, Ultraman langsung datang dari langit. Bisa jadi dari surga. Akulah Ultraman. Dilawan itu monster. Ini Ultraman cuma film kartun. Datang Tuhan dia yang katanya tidak terbatas, justru dengan lahirnya, dengan dilahirkan oleh Maria, itu terbatas. Lebih hebat Ultraman daripada Tuhan kau. Kenapa kau nggak tuhankan aja Ultraman? Dia nggak dilahirkan, mamanya nggak ada cerita mama Ultraman mengandung Ultraman. Pasti kalau Ultramannya punya kuasa, perintah-perintahnya juga ya kita bisa tuh. Si saat itu kalau naik noise pengaruh. Si Hulk itu gak pernah bagus kalau naik. Si saat itu. Nice. Kenapa? Iya, tadi kan KST bilang kalau Ultramannya, kenapa Ultraman nggak dituankan aja? Ya kita tuankan Ultraman juga kalau dia memang punya kuasa, perintah ajarannya nggak tembok dulu. Iya. Sekarang aku tanya nih KST, arti Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu apa? Kocak Aduh, parah betul. Kocak ini. Juga ngarang lah. Karena kita. Saya nanya dong. Itu apa? Definisi di KST apa dulu? Apa dulu? Kan gitu. Tuhan itu apa? Tuhan sendiri itu apa definisinya? Tuhan itu sesembahan yang dipuja. Baik, sesembahan, bukan yang harus kita, Tuhan itu kan yang harus nuruti perintahnya, berarti bukan begitu ya KST? Ya iyalah, bukan namanya ya? juga sesembahan, berarti yang harus kita turuti perintahnya. Tuhan itu sesembahan yang dipuja, yang disembah. Ya. Tuhan itu bisa juga loh iblis itu bisa jadi Tuhan kalau ada orang-orang yang menyembah ataupun itu Tuhan mereka. Jadi karena mereka yang ngikutin ajaran dia. Yang ada Tuhan menggoda, yang ada Kak, iblis menggoda Tuhanmu, itu yang ada. Berarti gini toh. Ya benar, iblis kan, iya pernah jadi. Kan saya tanya konsep dari Tuhan itu apa? Iya, berarti itu ya ketika pasti iblis kita nuruti ajarannya, ya, kan gitu. Ya itu, ketika iblis aja itu banyak kok nuhankan mereka. Si Lucifer itu ya, banyak. Ketika iblis itu dituruti, itu 1, 2, 3, ya, berarti orang tersebut telah mempertuhankan iblis gitu. Nah, itu 1, 2, 3. Iya, ini anak aku lagi mandi. Ya, berarti ketika seseorang itu mengikuti iblis, berarti pada saat itu dia sedang mempertuhankan iblis. Ya, karena dia mungkin mengikuti perintahnya ataupun ajarannya, ya dia menuhankan Coba iblis. kita buka ya. Kita buka dalam Matius 4 nomor 5 ya. Coba ya. Nih. Matius 4 nomor 5. Nih. Iblis ya, saya baca membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkannya di puncak Bait Allah sebagai bagian dari penggodaan kedua yang diberikan iblis. Iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem. Godaan. Iya. Penggodaan. Di sini iblis mampu membawa Yesus ke kota suci Yerusalem
Bahkan ditempatkan iblis lagi Yesus ya di puncak bait Allah pada saat itu. Jika Yesus tidak mengikuti iblis, ya tidak menuruti iblis, dia tidak akan mungkin sampai di puncak bait Allah tadi. Berarti ketika ini Yesus sedang menuhankan siapa ini, Kak? Menuhankan siapa Yesus pada saat itu? Menuhankan siapa? Ini kan menceritakan Kakak ya, siapa yang mengikuti iblis? Berarti yang menuhankan iblis. Tentang iblis membawa Yesus. Ya, ketika iblis membawa Yesus, mampukah iblis membawa Yesus? Ya. Nah, jika Yesus tidak menuruti iblis, sampaikah Yesus ke atas bait Allah? Ini kan ayat yang pencobaan, godaan. Iya, pencobaan. Intinya dalam Lukas 4 nomor 5, ya, Yesus itu mengikuti iblis hingga Yesus mau dibawa ke kota suci Yerusalem. Iya, Yesus pada saat itu Yesus itu menuhankan siapa? Goda. Itu kan digoda, dia kan sebagai manusia saat itu, Bang Faruk. Iya, makanya saya tidak bahas pencobaannya, Dinda. Yesus dibawa oleh iblis ke kota Yerusalem. Jika Yesus tidak mengikuti iblis, mana mungkin dia bisa dibawa ke kota Yerusalem? Berarti Yesus pada saat itu menuruti dan mengikuti iblis. Kembali pada statement di awal, orang-orang yang menuruti dan mengikuti iblis, berarti dia menuhankan iblis. Berarti pada saat itu Yesus menuhankan siapa? pada saat itu dia sebagai manusia. Siapa sih manusia yang digoda sama iblis? Siapa? Iya, ketika Yesus, oke lah, mau pindah kita. Ketika Yesus jadi manusia, yang jadi Tuhan siapa? Ya Allah dia sendiri. Iya, Allah itu siapa? Ya Allah, ya dia sendiri, Yesus sendiri. Tapi dia jadi manusia saat itu, Dinda. Saya sampaikan tadi, Bang Kabut, Yesus sendiri itu 100% Allah, 100% manusia. Ketika dia dibawa iblis, dia Tuhan atau manusia? Kalau dia digoda iblis, dia sebagai manusia. Oke, ketika Yesus sebagai manusia, yang jadi Tuhan Allah siapa? Ya Allah sendiri lah, Allah Yesus juga. Siapa? Allah itu siapa? Ya Yesus. Tapi Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika dia dibawa oleh iblis, dia manusia atau Tuhan? Ya Allah sendiri dong, Bang Faruk, karena dia kan di situ mengandalkan kekuatannya sendiri. Oke, berarti dia yang dibawa iblis jalan-jalan adalah Tuhan. Ya Allah, betul, Allah. Tuhan dibawa iblis jalan-jalan. Dia kan dibawa, digoda. Dia Jadi yang dicoba iblis itu adalah Tuhan itu dicoba iblis. Aduh, Mak Teh. Tuhan dicoba iblis, teman-teman. Maka gak heran ya netizen di bawah selalu taping. Syarat jadi oten harus longor permanen, keren. Longor. Bang Faruk, nggak longor, Bang. Kita nggak longor. Baca WA. Sampaikan tadi ini kita itu kalau bahasanya Allah itu Yesus sendiri itu manusia 100% 100% Allah. Jadi mana Allah? Cair dong. Maha kuasa. Jadi kuasanya tidak terbatas. Kita nggak tahu. Justru apa kau kuasa yang membatasi sudah Tuhanmu. dilakukan dia itu. Justru kau membatasi. Jadi ngapain kita harus mempermasalahkan? Bang Faruk dapat toh? Ya enggak lah KFC. Enggak ada yang penting. Dapat toh? Karena kan enggak WA balas kan WA. aku udah bilang kuasa itu tidak terbatas. Tinggal jawab iya atau tidak aja pun bisa kali separuh ini. Voicemail pula dia.
orang Muhammad Islam juga kan kena sihir, itu kan iblis juga. Jadi ya sebagai manusia pasti kena digoda iblis. Masalahnya Nabi Muhammad Kan dia SAW pure manusia, dia manusia. Ini kan Yesus kan manusia Ya ketuhan-tuhan. sama, Yesus kan saya sampaikan ya itu 100% banyak bukti dan banyak juga contohnya. Kan seperti itu, makanya saya Iya. bilang Yesus yang kami percaya itu 100% Allah, 100% manusia. Di mana tertulis itu? Dia 100% Allah, 100% manusia di mana? Gak ada. Tapi kan untuk pembuktian di Nggak ada ya, nggak ada data ya. Penting apapun Ada. yang terjadi, Yesus Kuasanya itu juga Tuhan gitu. Apapun Ya, kalau kita punya logika juga, dia kan hanya nggak mungkin manusia biasa yang bisa kuasanya banyak banget. Hanya Yesus aja yang punya kuasa di dunia ini, di bumi ini. dia nggak berkuasa loh, itu katanya dalam Yohanes 5:30 dia nggak berkuasa. Dia nggak berkuasa. Iya, atas dia apapun ngomong nggak berkuasa, dia katanya. merintah dunia. Dia nggak mau membongkar dirinya. Oke, ketika Ya udah, Bapak harus Yesus ini aku bilang- udahan dulu ya. Maaf soalnya anak saya Ya, oke lah. mau ngerehepin udah ngerehepin. Ajarkan sama anaknya ya. Sama anaknya diajarin. Seorang anak yang telah menjadikan ibu kandungnya, orang anak yang tak kuat bilang. Tadi Bang Faruk dapat topi kumis ya. Cair dong. Sombong. Mana ini? Lu gilo. Aku penasaran sama temannya Bang Faruk yang gondrong itu. Belum pernah aku lihat langsung. Apa ini? Lugilo, Lugiola. Lu gilo, selamat sore agama apa? Ya, agama Kristen aku. Agama apa? Kristen aku. Kristen. Kristen. Master, selamat sore agama apa? Master. Oke, turun. Ini si Lugiola ini, itu Lugiola ini orang apa gugup gitu, Pak? Boleh aku bertanya? Boleh aku Iya, kita bertanya? ngomong apa dia yang jawab gugup. Boleh bertanya? Kurang Boleh aku asem. bertanya, Bang? Yang ganteng. Boleh, habis bertanya, turunnya adiknya. Boleh. Boleh, Satu siap suara bertanya saja, turun. satu suara. Ya, kalau Ya. nggak mau onten. Bang, alasan apa abang sholat arahnya sujud ke arah Mekah, ke arah Ka'bah? Kenapa? Sudah ya, oke. Bentar. Nih, ayatnya. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, kebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi. Itu lagu kiblat itu. Ini Dinda ya. Ini dalilnya ya. Kamu tadi bertanya. Aku hendak bersyukur. Tadi kan adik tadi bertanya, dengan alasan apa kamu sholat mengarah ke kiblat, ya arah kiblat atau Masjidil Haram, ya?
Karena Allah yang memberi perintah dan Allah yang memberikan izin kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana dalilnya Faruq? Dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ya, Al-Baqarah 144. Sungguh kami melihat wajahmu, Nabi Muhammad SAW, sering mengadah ke langit. Maka pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Rong cair Bang Alvin. Lalu hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi adik-adik Kristen, pemindahan kiblat itu ya sejatinya sudah dinubuatkan dari kitab-kitab terdahulu seperti Injil dan juga Taurat. Terus kalau bilang, kenapa di dalam Bible kami tidak ada diceritakan atau disampaikan tentang pemindahan kiblatnya umat Islam? Ya iyalah, orang Bible kau bukan kitab suci, bukan kitab suci. Orang Bible kau tuh bukan Taurat. Bang Faruq offside. Bang Faruq offside. Bang Faruq offside. Saya tiup sulingnya ya. Di dalam Bible ya Abang bilang, kalau di dalam Al-Qiblos lain lagi. Ya, kalau di dalam Al-Qiblos perjanjian lama ada Mazmur 5 ayat 7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mazmur 138 nomor 2. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu, oleh karena setiamu, sebab ku buat namamu janjimu melebihi segala sesuatu. Daniel 2, 17-18 bahwa Daniel tetap berdoa dan memuji Allah meskipun Allah memutuskan untuk menutup jendela-jendelanya, tidak membiarkan apapun menghalangi dirinya untuk memanjatkan permohonan kepada Allah sembari menghadap ke arah bait yang kudus. Ya, jadi banyak masuk 144 menjadi dalil ya kiblat kami itu mengarah kepada Masjidil Haram. Sebelumnya mengarah kepada Baitullah, yaitu di daerah di Palestina pada saat itu, ya Masjidil Aqsa. Sekarang jadi pertanyaan, ya, atas dasar apa kamu itu, teman-teman Kristen ibadah tuh kayak gini? Kayak gini. Kayak gini. Atau begini ya. Ini ya. Bentar ya, aku tunjuk data aja ya. Ini ya. Bentar ya, pakai data aja kita ya. Bentar ya, jawab dulu. Atas dasar apa ini? Orang berhala, roh yang masuk. Atas dasar apa kalian ibadah kayak gini? Teman-teman Kristen ibadah kayak gini, atas dasar apa? Oh, jangan ada musik, Bang Faro. Aku udah 3 jam. Gak asik lah gak ada musik ini. Atas dasar apa? Kena Mbak Hesti lagi main. Gak tahu. Ya, atas dasar apa kayak gini? Hah? Hah? Ini kipas gas. Ini apa maksudnya kipas gas? Ya? Tidur semua. Tidur semua. Yang tadi itu bajunya belum kering, Bang Faruq. Belum kering itu, belum kering. Tidur. Ngeri kali si Faro ini. Rasukan. Sirap. Jadi kalau kayak gitu model kita ibadah orang Islam,
Kalau kayak gitu model ibadahnya, kan enak. Jadi teman-teman Kristen, ya, teman-teman Oten, kalau dia kurang tidur tadi malam, pergi aja ibadah. Nanti tiba ibadah dikirimkan pendeta kepalanya, udah tidur aja. Makanya assalamualaikum Pengalaman kok ya. Pengalaman kok ya. Pengalaman kok ya. Pengalaman kok ya. Nanti pulang ibadah dia bunyi, bangun. Udah pulang. Baru ngelap iler dia kan. Udah bangun. Selesai. Ya enggak aja. Atau bagi orang yang nggak punya uang untuk kolekte gampang. Supaya nggak bayar kolekte, caranya pura-pura kerasukan. Nggak bayar kolekte kan? Nggak bayar kan? Cikiara bara. Ya kan nggak lucu ketika dia lagi kerasukan diminta kolekte sama dia, terus lagi kerasukan dibilang ya kan bara kerasukan. Oke, assalamualaikum akhi Al-Mantiki. Cikiara bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau nambahin masalah kiblat ya tadi Bang Faru. Oh ya, silakan. Oh, nggak nambah inisial rekeningku. Nggak nambah inisial rekeningku. Nambahin apa? Isi rekening. Oh enggak, kita masih miskin nanti kalau udah kaya ya. jadi gini teman-teman. Ya, kita harus meninjau dulu. Andai kita unten lah biar enak kita jelasin ya. Era awal sebelum lahirnya Islam, sebelum adanya Islam, itu Allah misalnya seperti lahirnya agama, itu lahirnya agama itu bukan berlandaskan Allah menakdirkan agama itu akan banyak, bukan. Akan tetapi tetap ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Semuanya nyembah Allah. Tapi karena kegabrulan otak manusia mencari Tuhan, hingga kemudian mereka menuhankan apa yang kemudian mereka mau, kemudian menubuatkan bagaimana cara menyembahnya. Oke, sekarang kita Islam, kalau Allah tidak mantapkan hadapan kita mau menghadap kemana? Sekarang kalau kita sholat ketabrak kepala nggak kira-kira? Bang Faru hadap timur, saya hadap barat. Begitu masuk masjid, Bang Faru rukuk ke timur, saya rukuk ke utara. Mbak Isti hadap ke selatan. Maka perwujudan ada. Ya, saya jawab ya. Tadi kan Adinda tanya nih. Kalau kayak gitu kondisinya Bang Faru ketabrak kepala nggak? Nggak perlu dijawab lagi. Video tadi sudah menunjukkan ya. Bukan kepala lagi mereka ketabrak. Otaknya ketabrak otaknya. Iya benar. Jadi Allah mantapkan. Nggak ada arah kiblatnya kan dia bahasanya kan. Benar. Jadi kiblat itu teman bukan Ka'bah itu bukan. Tapi hadapan kita yaitu titik koordinat untuk kita menghadap dinamakan dengan Masjidil Haram. Andaikan itu kiblat dipindahin ke Monas, kita tetap hadap ke Masjidil Haram. Jadi kiblat itu hanya bentuk titik koordinat untuk kita berhadap. Agar kita dalam masjid itu satu hadapan, itu satu. Yang kedua, Allah mantapkan kita dengan sholat. Seandainya nggak ada sholat, kita buang itu sholat. Sama, kita akan kayak pagan juga. Kita bikin patung, kita bilang itu Allah. Kita bikin pohon, kita bilang itu Allah. Kita bikin meja, kita bilang itu Allah. Nanti ada yang menyembah seperti itu, menyembah seperti itu. Tapi di dalam Islam dimantapkan satu pengibadahan, yaitu dinamakan dengan sholat. Agar kemudian kita tidak menekan bagaimana cara beribadah. Seperti misalnya kita meninjau saudara-saudara kita daripada kekristenan ya. Bagaimana mereka beribadah? Ya suka-suka hati mereka. Katolik beribadah dengan cara berbeda. Sekarang kalau kita meninjau daripada cara Yesus beribadah, Yesus ke sinagoge. Sinagoge tempat ibadah Yahudi, di mana Yahudi tidak meyakini bahwa Tuhan itu anak manusia dan juga manusia. Yesus bilang, andaikan kalau mengaku aku dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Akan tetapi kalau mereka
Mana tamunya? Ah, kena tombak ini. Kena tombak tadi teman-teman, kena tombak. Kena tombak tadi, kena tombak. Makanya yang di bawah, tolonglah tap-tap layar, perkuat, ya, bantu Love Orange supaya menjadi kuat komalnya, ya biar bagus lah. Ya, yang di atas berjuang untuk menegakkan syariat, untuk melawan upaya pendangkalan pemurtadan. Nah, di bawah berjuang dengan tap-tap layarnya gitu loh. Coba jadi penonton aja, tapi jadi pemain sama-sama kita jadi pemain. Coba nggak usah on cam ya. Nggak usah on cam dulu bisa. Kita nggak usah on cam dulu akhi ya. Gimana cara on cam? Hah? Nggak usah ibu. Ini lagi diperintahin jangan on cam. Gimana cara on camnya? Nggak bisa. Nggak bisa, gitu aja. Udah ganteng itu. Gimana caranya? Apa itu? Layar ya, layar deh. Ya lanjut akhi, lanjut. Aku beresin komal dulu, lanjut. Oke. Sekarang Yesus sendiri, misalnya kayak kita ya. Pertama karena landasan dalil. Apa dalilnya? Sekarang Islam ini akan menjawab kenapa Al-Quran itu harus turun berangsur. Karena Allah ingin memantapkan ajaran Islam ini. Contoh, kalau Islam langsung turun dengan hukum yang baku, maka orang akan bilang, contoh gini, adat istiadat daripada orang Quraisy itu, mereka rentan dengan pesta pora, dengan bermain wanita, dengan mabuk-mabukan. Jikalau Islam sekali datang dengan segala hukumnya, maka nggak ada yang mau menganut Islam terlalu berat. Akan tetapi Allah turunkan perlahan. Ketika mulai masuk hati kaum Quraisy, Allah turunkan lagi ayatnya, Allah turunkan lagi ayatnya, Allah turunkan lagi ayatnya, hingga menjadi relevansi yang kemudian menjadi hukum yang diterima di kalangan bangsa Arab. Itu satu. Yang kedua, saat kita meninjau daripada prosesi pewahyuan ini, oke? Pewahyuan ini sifatnya relevansi. Awalnya ketika Nabi mengatakan apa? Kiblat kita itu ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kenapa itu kemudian bisa terjadi? Karena Islam ini datang bukan dalam keadaan mengklaim. Contoh gini, Islam datang, Nabi Muhammad ada. Kemudian apa yang dikatakan? Wah, itu Ka'bah milik kami. Oh tidak. Islam itu saat melihat Ka'bah itu masih milik kaum Quraisy, apa yang dikatakan oleh? Ya udah, hadap dulu kemana? Hadap ke Baitul Maqdis. Begitu kemudian menghadap ke Baitul Maqdis, karena apa? Ka'bah masih dikuasai oleh penyembah berhala. Hingga kemudian setelah Fathu Mekah, baru Allah katakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu menunjukkan apa? Untuk relevansi zaman seperti itu. Jadi menunjukkan di balik pertanyaan tadi adanya nasakh, pembatalan kiblat awal kepada kiblat yang baru karena untuk relevansi. Kalau Islam datang tiba-tiba kaum Quraisy lagi nyembah berhala, Nabi Muhammad bilang itu milik kami, oh dibantailah Islam. Akan tetapi tidak, Islam datang, kemana kami harus menghadap ya Rasulullah? Untuk menyembah Allah. Ya udah, hadap ke Baitul Maqdis. Oke. Setelah kemudian Fathu Mekah ditaklukkan oleh orang Islam, sudah menjadi milik orang Islam, baru kemudian fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Begitu juga dengan segala hukum lainnya, salat misalnya. Ketika Allah melihat manusia menyembah Tuhan mereka dengan serampangan, menjadikan patung sebagai Tuhan, menjadikan manusia sebagai Tuhan, menjadikan lembu emas itu sebagai Tuhan di era Musa Samiri, menjadikan api menjadikan Tuhan, Allah mantapkan, yaitu dengan satu cara sesembahan, yaitu as-salat, yang ditiru daripada bagaimana cara Rasulullah salat, sehingga kemudian apa? Kita tidak berbeda dalam prosesi beribadah. Seperti itu. Bu Rosma, selamat sore Bu Rosma. Rosma itu lagi open game apa enggak sih pertama? Enggak, Bu Rosma mana nih? Enggak, jangan saya terlalu panjang. Bu Rosma. Karena kalau kita mau bahas ya, kalau andaikan di dalam agama kita nggak ada sholat teman-teman, sama nanti Bang Filipus bikin patung bilang itu Allah.
Saya bikin pohon, saya bilang itu Allah. Bang Faruk nanti lihat monyet ganteng sedikit disembah jadi Allah. Akhirnya apa? Karena Allah tidak mau kita gabrul dalam menyembahkan. Allah mantapkan dengan prosesi sholat, yaitu dengan sholat 5 waktu, dengan prosesi segala hukumnya gitu. Agar kita berbeda dengan orang yang menyembah berhala. Orang yang menyembah berhala, mereka yang memfatwakan sendiri bagaimana cara menyembah. Misalnya kita melihat daripada kekristenan sendiri, Katolik, Protestan, karismatik, mereka berbeda-beda cara penyembahan. Sekarang Yesusnya satu, kenapa cara beribadahnya banyak? Kalau Yesusnya satu, seharusnya cara beribadahnya satu. Kecuali Yesusnya ada 8 cara beribadahnya, ada 8 cara, ya oke, ini Yesusnya satu, tapi cara pengibadahannya itu berbeda. Itu menunjukkan apa? Allah ingin membedakan kita dengan segala sesuatu yang menyembah kepada sesuatu yang tidak pantas disebut Tuhan. Kalau yang disebut Tuhan, kata Allah, begini cara mengibadahiku, kelar. Semuanya sama dan semuanya sepakat seperti itu. Bu Rosma? Ya. Ya, Bu Rosma Islam Kristen, Bu? Iya, nggak bisa on cam ini. Mungkin entah nilainya mungkin kurang. Nggak usah Ibu, gitu aja Bu. Lanjutkan aja lah situ. Aku pendengar saja. Nggak bisa masuk. Nggak bisa on cam. Udah gitu aja Ibu. Ya. Gitu aja nggak apa-apa. Suara Ibu terdengar kok. Oh iya. Nah, Ibu Islam Kristen Bu? Islam. Oh Islam, oke. Iya, pernah juga datang sini perempuan mama mau mengajak aku ke Kristen. Tanya aja gini cara tanyanya Bu. Iya. Oke Bu, bilang gini sama yang ngajak ke Kristen. Bilang kepada orang kan tiba-tiba ngajak kita ke Kristen, tanya itu gini. Oke Bang, aku masih Kristen. Kalian siksa Tuhan kalian itu penghinaan itu, ku bilang lah. Bukan kayak gitu Bu. Cara pukul otak mereka itu bukan kayak gitu gini. Ya udah, aku mulai sekarang percaya Yesus Tuhan. Tapi aku harus percaya denom mana nih? Tanya ke mereka. Contoh, Tritunggal 3 dalam 1. Oneness adalah satu yang include Bapa, yang include Roh Kudus. Oke, bagi Tritunggal, Oneness nggak punya Roh Kudus. Bagi Oneness, Tritunggal nggak punya Roh Kudus. Lalu kita mau percaya Yesus Tuhan daripada segi apa? Iya. Oneness, Tritunggal bidat. Tritunggal, Onenessnya bidat. Oh ya udah, kita saksi Jehovah dibidatin sama Tritunggal, Oneness sama saksi Jehovah. Oh kita ke Unitarian dibidatin juga. Mau kemana kita sebenarnya? Ujung-ujungnya apa? Benarlah apa kata Al-Quran. Al-An'am 153. Wa anna haza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'. Engkau ikuti jalan ini. Wala tatafarraqa minkum an sabilih, kata Allah. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikanmu. Disitulah yang kita rencana murtad nggak jadi murtad, karena kata Allah apa? Kalau kau ikuti ajaran lain, engkau akan tercerai-berai. Mending ikuti agama ini yang engkau tidak akan tercerai-berai. Sekarang kita meninjau daripada kita mereka sendiri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ini satu dalil yang dipegang oleh Oneness, dipegang oleh Tritunggal, dipegang oleh Saksi Jehovah, dipegang oleh Marsion, dipegang oleh Abioni, dipegang oleh Kalergianisme. Tapi mereka beda pandangan untuk satu dalil. Kalau kita ihdinas siratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ujung-ujungnya apa? Kita ikuti jalan tersebut, kita tidak terpisah-pisah. Satu dalil menyatukan umatnya, mereka satu dalil mencerai-beraikan umatnya. Itu dia. Mana Bang Faruk nih hotelnya Bang Faruk? Di dalam Islam bahkan kita yang sudah bukan termasuk Islam lagi, ya sudah jelas kesesatannya aja, masih nyembah, masih menghadap kiblat mereka, sholatnya masih 5 waktu, nabinya masih Nabi Muhammad, hanya syahadatnya mereka aja yang triple hadat dengan Ali Hujahullah. Toh mereka masih saja sama, apalagi Sunni sama semua. Mau dia Muhammadiyah, NU, Salafi, Tabligh, tetap bengek semua ada, sama semua. Nah, Oten, nggak usah jauh-jauh. Saya orang Pantekosta GPDI. Ibadah di gereja Pantekosta Tabernakel beda lagi. Ibadah lagi ke gereja Pantekosta Kabar Mempelai beda lagi.
Pergi ke gereja Kristen Protestan yang lainnya, beda lagi. Nggak tahu malah saya. Diam-diam aku jadi patung, malu, takut salah. Ditunggui. Intinya tentang kiblat sama apa ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam Biblos juga ada. Tadi ayat-ayatnya kurang lebih 3 atau 4 ayat aku sampaikan juga ada. Itu dalam dalam Bible itu dikatakan bukan Ka'bah tapi Bait Allah, Bait El atau Betel. Baitullah. Kalau dalam bahasa Islam kan itu Baitullah. Itu loh. Rumah penyembahan kepada Tuhan, rumah penyembahan kepada Allah, arti Baitullah itu. Udah jelas-jelas masih dikaburkan. Ocen. Abang, mainan musim kan, Bang. Bahkan ada lagunya itu, lagu Kristen. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhanku. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersujud. Bukan? Cuma contoh ya Hector. Contoh. Kita ini mantan pemakan B2 semua,